Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Khairina Nur Izati. Kali ini adalah mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu masih mengenai laporan arus kas. Saya nanti akan review sedikit tentang teori laporan arus kas yang sudah saya sampaikan melalui video PSAK 2 laporan arus kas. Nah, khusus dalam video ini nanti saya akan bahas terkait dengan penyelesaian atau penyusunan laporan arus kas untuk aktivitas operasi dengan metode langsung. Untuk metode tidak langsung dan aktivitas selanjutnya yaitu investasi dan pendanaan akan dibahas di next video. Oke. Sebelumnya saya review sedikit. Jadi laporan arus kas itu intinya adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Jadi di situ kita bisa tahu berapa penerimaan dan juga berapa pengeluaran kas dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang digolongkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Di situ menggambarkan bahwa berapa sesungguhnya uang kas dan setara kas yang diterima dan yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kadangkala laba yang diperoleh oleh perusahaan itu tidak mencerminkan kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Bisa jadi dari laba yang besar itu mungkin sebagian besar masih bersifat piutang, jadi tidak bisa untuk memenuhi kewajiban jangka pendek misalnya. Nah itu, atau misalnya aset yang besar bisa jadi dengan diperoleh dengan mengeluarkan kas yang besar juga. Jadi belum tentu kekayaan perusahaan atau laba yang dimiliki perusahaan itu menggambarkan likuiditas atau kas yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, nah kita akan fokus di video ini terkait dengan aktivitas operasi. Berasal dari mana dan untuk apa sajakah arus kas operasi. Nah, sebelumnya saya review juga terkait dengan klasifikasi arus kas tadi ya. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu sendiri adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Jadi misalnya nih perusahaan ini melakukan usaha perdagangan, atau perusahaan ini adalah perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur. Nah, kalau misal perusahaan jasa, misalnya jasa konsultasi misalnya ya. Nah, maka pendapatan jasa konsultasi, kas yang diperoleh dari pendapatan jasa konsultasi itulah aktivitas penghasil utama pendapatan dari entitas yang itu akan masuk ke aktivitas operasi. Oke. Kemudian aktivitas investasi itu adalah aktivitas perolehan dan atau pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Misalnya untuk memperoleh aset tetap ya. Kemudian investasi jangka panjang lainnya. Kemudian keuntungan atau kerugian dari penjualan investasi. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas serta pinjaman dari entitas. Misalnya utang jangka panjang ya, utang obligasi, kemudian yang mengakibatkan perubahan struktur modal, yaitu misalnya penerbitan saham ya, atau pembelian atau penjualan saham, kemudian pembagian dividen. Nah, untuk dividen sendiri itu PSAK sendiri itu membebaskan ya, atau memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk dimasukkan di mana, apakah di aktivitas operasi atau di pendanaan. Tapi mungkin sebagian besar ada yang memasukkan dividen ke aktivitas pendanaan.
Oke, lanjut arus kas operasi ya, khusus untuk arus kas operasi. Arus kas masuk untuk aktivitas operasi itu terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, kemudian pendapatan royalti serta pendapatan lain, atau penerimaan dari pendapatan sewa atau restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya arus kas masuk yang lain berasal dari pengembalian atas pinjaman atau bunganya ya, bunga dan sekuritas, penerimaan dari pengembalian atau return dari sekuritas ekuitas yaitu dividen. Jadi di sini dividen bisa masuk ke operasi atau bisa masuk ke pendanaan. Kalau dia menerima ya, kalau menerima bunga itu masuknya ke aktivitas operasi, sementara kalau membayar bunga itu bisa masuk ke operasi ataupun ke aktivitas investasi. Sedangkan kalau dividen, untuk penerimaan dividen itu masuk ke aktivitas operasi, sedangkan untuk pembayaran dividen itu masuk ke aktivitas pendanaan. Baik, kemudian untuk arus kas keluar ya, aktivitas operasi terdiri dari yang pertama pembayaran kepada pemasok persediaan ya, pembayaran kepada pemasok persediaan barang ataupun jasa. Kemudian arus kas keluar untuk pembayaran kepada karyawan berupa gaji ya. Kemudian pembayaran kepada pemerintah untuk membayar pajak. Jadi pembayaran atau beban-beban terkait dengan pajak, utang pajak itu masuk ke arus kas keluar aktivitas operasi. Kemudian juga pembayaran kepada kreditur untuk membayar bunga. Dan pembayaran kepada pihak lain untuk biaya operasional. Oh ya, tadi untuk pembayaran bunga itu masuknya ke arus kas operasi ya. Maaf. Pembayaran kepada pihak lain untuk biaya-biaya operasional, baik itu beban administrasi ya, beban penjualan, kemudian utang atau sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, biaya-biaya dibayar di muka itu masuk ke arus kas aktivitas operasi. Nah, untuk penyajian arus kas aktivitas operasi itu dibedakan ada dua metode ya, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung itu kita mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Jadi kelompok-kelompok ini itu diungkapkan secara langsung menurut kalau menggunakan metode langsung. Jadi kita golong-golongkan atau kita kelompokkan penerimaan-penerimaannya dari apa saja, pembayaran-pembayarannya kepada siapa saja. Kemudian kalau metode tidak langsung itu laba disesuaikan dengan cara mengkoreksi transaksi-transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Artinya kita mengkoreksi atau kita menyesuaikan. Kalau metode langsung itu berangkatnya dari laporan posisi keuangan atau neraca dulu. Kalau metode tidak langsung itu berangkatnya dari laporan laba rugi dulu. Kita lihat labanya. Jadi laba itu kita sesuaikan sampai menggambarkan nilai kas yang sesungguhnya. Seperti yang udah saya bilang di awal tadi, kalau laba yang dihasilkan perusahaan itu belum tentu menggambarkan atau sesuai dengan nilai kas yang sesungguhnya, karena laba itu mengandung unsur-unsur non-kas ya. Misalnya beban atau transaksi-transaksi non-kas. Contoh transaksi non-kas misalnya beban penyusutan ya. Beban penyusutan itu dalam beda dengan beban yang lain, misalnya beban gaji ya. Beban gaji itu kan kita ada pengeluaran kasnya atau ada pembayarannya. Sementara kalau beban penyusutan itu muncul tanpa kita membayar apapun kepada siapapun. Hanya nilai dari asetnya itu menyusut gitu. Jadi tidak ada pengeluaran uang sama sekali. Nah, transaksi seperti itu harus kita keluarkan.
dari unsur laba agar semakin menggambarkan nilai kas yang sesungguhnya. Atau misalnya aktivitas atau transaksi lain yang dia masuknya ke aktivitas investasi dan pendanaan, tapi menjadi unsur pembentuk laba. Misalnya laba bersih itu mengandung unsur misalnya keuntungan dari translasi nilai mata uang asing. Nah itu kan bukan arus kas operasi tuh, jadi kita harus keluarin dulu dari unsur laba agar semakin membentuk nilai kas dari aktivitas operasi saja gitu. Oke, itu untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kita di video ini kembali lagi akan fokus pada metode langsung saja ya. Nah, ini rumusnya atau formulanya teman-teman bisa screenshot atau dicatat gitu ya. Untuk metode langsung, yang pertama penerimaan kas dari pelanggan, itu rumusnya pendapatan dari penjualan ditambah kita ngelihat perubahan piutang usaha. Kalau piutang usahanya menurun, itu kita tambahkan. Kalau piutang usahanya naik ya, itu kita kurangkan. Ya, jadi rumusnya pendapatan dari penjualan ditambah penurunan piutang usaha atau dikurangi kenaikan piutang usaha. Kemudian pembayaran kas kepada pemasok, itu rumusnya harga pokok penjualan ditambah kenaikan persediaan atau dikurangi penurunan persediaan. Jadi tergantung persediaannya itu nanti naik atau turun. Kalau persediaannya naik itu ditambah, kalau persediaannya turun itu dikurangi. Kemudian ditambah penurunan utang usaha atau dikurangi kenaikan utang usaha. Jadi tergantung utangnya naik atau turun. Kalau utangnya turun itu ditambah, kalau utangnya naik itu dikurangi. Kemudian pembayaran kas untuk beban operasi, beban operasional ya, setelah dikurangi atau dikeluarkan dari unsur beban penyusutan atau beban non-kas lainnya, ditambah kenaikan biaya dibayar di muka atau dikurangi penurunan biaya dibayar di muka, ditambah penurunan biaya yang masih harus dibayar atau dikurangi kenaikan biaya yang masih harus dibayar, atau istilah lainnya utang akrual ya. Utang akrual. Nah, sebenarnya teman-teman ini nggak harus dihafal juga nggak apa-apa, tapi pakai logika teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kemampuan menghafalnya atau tidak biasa menghafal, bisa di logika aja, pakai logika sehari-hari. Contohnya kalau gini, logikanya gini, kalau metode langsung itu kita fokuskan pikiran kita itu ke penerimaan atau pembayaran kas ya. Sedangkan kalau metode tidak langsung itu justru kita langsung fokusnya ke kasnya gitu. Contohnya gini, penerimaan kas dari pelanggan. Kalau piutang itu turun ya, artinya pelanggan itu bayar kepada kita ya, bayar kepada perusahaan. Maka piutang perusahaan kalau turun berarti kasnya bertambah gitu. Berarti penerimaan kas dari perusahaan itu bertambah. Nah, seperti itu. Jadi kalau piutangnya turun berarti pelanggannya semakin banyak yang membayar, maka penerimaan kas atau kas yang diterima oleh perusahaan itu bertambah. Sebaliknya, kalau piutangnya naik berarti perusahaan tidak menerima uang ya. Perusahaan belum menerima uang, berarti penerimaannya menurun, seperti itu. Sebaliknya, kenaikan persediaan. Kalau persediaannya itu nambah, kan berarti kita beli ya, kita kulaan gitu, kita beli persediaan, beli stok. Berarti kas yang dibayarkan itu bertambah. Jadi bukan kasnya. Kalau kasnya gini logikanya. Kalau persediaannya nambah, kan kita berarti beli. Kalau beli berarti kasnya turun dong. Nah, sementara kalau di sini itu kok plus kenaikan persediaan karena kita lihatnya pada pembayarannya ya.
Jadi kalau persediaannya itu naik, berarti kita semakin banyak membayar atau kita beli gitu ya, semakin banyak membayar kepada pemasok. Jadi pembayarannya bertambah. Gitu ya, itu logikanya seperti itu. Oke. Ya langsung aja ke contoh soal. Di sini disajikan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini PT Bumi Hijau dan neraca komparatif tahun 2015 dan tahun 2016 disajikan ada kas, piutang, persediaan, mesin pabrik, akumulasi penyusutan, investasi jangka panjang. Kemudian untuk liabilitas dan ekuitasnya adalah hutang usaha, kewajiban akrual, hutang obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Kemudian untuk laporan laba rugi disajikan ada penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ketemu laba bruto atau margin kotor, kemudian dikurangi beban penjualan dan administrasi, ketemu laba operasi. Kemudian untuk pendapatan dan keuntungan lainnya berasal dari keuntungan atas penjualan investasi, terus ketemu laba sebelum pajak, dikurangi beban pajak penghasilan, ketemu laba bersih, dan ada pembayaran dividen ya, dividen tunai, sehingga ketemu laba yang ditahan dalam bisnis. Kemudian ada informasi tambahan yaitu selama tahun berjalan saham biasa senilai 70.000 diterbitkan sebagai pertukaran dengan mesin pabrik. Artinya penambahan mesin pabrik itu tidak semuanya berasal dari pengeluaran kas, tapi 70.000 diantaranya dengan penerbitan saham. Dan ada keterangan lain yaitu tidak ada mesin pabrik yang dijual dalam tahun 2016. Diminta untuk menyiapkan laporan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Tapi kali ini kita akan bahas arus kas aktivitas operasi saja dengan metode langsung. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengidentifikasi dulu dari neraca dan laba rugi ini masuknya ke aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Oke. Pertama, setelah nanti ya kita identifikasi dulu ini masuknya ke aktivitas mana, operasi, investasi, pendanaan. Terus kita hitung untuk neraca komparatifnya, kita hitung selisihnya, dia naik atau turun ya, sehingga memudahkan nanti kita memasukkan ke dalam laporan arus kasnya. Oke, ayo kita kerjakan. Pertama kas. Kasnya 2015 1.150.000, 2016 1.800.000, berarti dia mengalami kenaikan. Ya, teman-teman sambil mencatat ya, di coret-coretannya. Berarti kasnya mengalami kenaikan 650.000. Jadi nanti jawaban akhir dari laporan arus kas itu mengalami kenaikan 650.000. Jawaban akhirnya nanti. Oke. Terus piutang. Nah, piutang ini untuk masuk ke aktivitas operasi ya. Jadi piutang ini masuk ke aktivitas operasi. Kemudian piutangnya di sini 2015 1.300.000, 2016 1.750.000, berarti mengalami kenaikan ya. Piutangnya mengalami kenaikan 450.000. Kemudian persediaan 2015 1.900.000, 2016 1.600.000, berarti persediaan mengalami penurunan sebesar 300.000. Nah, ini persediaan masuk ke aktivitas operasi ya. Piutang tadi operasi, persediaan operasi. Kemudian mesin pabrik. Mesin pabrik mengalami kenaikan ya. Mesin pabrik mengalami kenaikan atau pertambahan. Berarti kalau mesin pabriknya itu bertambah, berarti ada aktivitas
pembelian ya, ada aktivitas pembelian sebesar 200.000 dan ini masuknya ke aktivitas investasi. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan ini dari 1170 menjadi 1.200.000, berarti penyusutannya bertambah 30.000 ya, beban penyusutannya bertambah 30.000. Nah, ini masuk ke aktivitas operasi sebagai pengurang ya, teman-teman, sebagai pengurang baik di metode langsung maupun metode tidak langsung. Kalau di metode langsung, beban penyusutan itu disingkirkan dulu atau tidak kita perhitungkan ya, karena itu termasuk transaksi non kas. Sementara untuk metode tidak langsung nanti itu sebagai penyesuai atau pengurang di laba bersih. Oke. Kemudian lanjut investasi jangka panjang, tentunya ini masuk aktivitas investasi ya. Investasi jangka panjangnya berkurang 120.000. Kemudian lanjut utang usaha, ini masuk aktivitas operasi. Utang usahanya naik 300.000. Kemudian kewajiban akrual atau beban yang belum dibayar, beban yang masih harus dibayar, itu turun 50.000, ini masuk aktivitas operasi. Kemudian hutang obligasinya turun 150.000, masuk aktivitas pendanaan. Kemudian modal sahamnya naik 200.000, itu masuk aktivitas pendanaan. Kemudian laba ditahannya naik 450.000, ini nanti berasal, ini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh di laporan arus kas. Kemudian lanjut laporan laba rugi, penjualan ini nanti masuk aktivitas operasi, HPP 4.700.000 masuk di aktivitas operasi. Kemudian beban penjualan dan administrasi 930.000 kan, itu masuk aktivitas operasi. Tapi ingat, kita kurangi dulu dengan beban penyusutan tadi ya, beban penyusutannya tadi 30.000, berarti beban operasionalnya atau beban penjualan dan administrasi itu hanya 900.000 yang kita perhitungkan dalam arus kas aktivitas operasi. Oke, lanjut ke pendapatan lain, yaitu keuntungan atas penjualan investasi 80.000, itu masuk aktivitas investasi. Dan beban pajak penghasilan 540.000 itu masuk aktivitas operasi. Kemudian pembayaran dividen tunai 260.000 itu masuk aktivitas pendanaan ya. Teman-teman sudah catat semuanya, identifikasinya dan juga selisih naik dan turunnya, identifikasi masuk aktivitas mana gitu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita kerjakan untuk aktivitas operasi metode langsung. Metode langsung aktivitas operasi, pertama arus kas masuk dulu ya. Arus kas masuk. Di sini tadi kan untuk arus kas atau penerimaan, arus kas masuk itu ada bisa dari macam-macam ya, dari pelanggan, penjualan barang jasa, royalti, pendapatan lain dan sebagainya. Tapi di soal ini, di soal PT Bumi Hijau ini hanya ada penerimaan kas dari pelanggan. Jadi kita silahkan teman-teman menyesuaikan kalau ada kasus yang lain ya. Untuk penerimaan kas dari pelanggan, yaitu rumusnya tadi kita masukkan pendapatan penjualan 6.900.000 didapat dari data laporan laba rugi ya, yang ini. Oke. Terus kita lihat piutangnya ya, piutangnya naik atau turun. Karena lihat di laporan posisi keuangan atau di neraca, piutangnya kan mengalami kenaikan ya. Piutangnya mengalami kenaikan 450.000, berarti penerimaan kasnya menurun karena piutangnya naik ya. Berarti kita kurangi 6.900.000 dikurangi 450.000, maka arus kas masuk dari aktivitas operasi sejumlah 6.450.000. Oke. Kemudian kita lanjut arus kas keluar ya. Yang pertama pembayaran. Nah, ini kita golongkan, bedanya metode langsung tuh ini. Metode langsung menggolongkan atau
pengelompokan penerimaan dan pengeluaran aktivitas kas bruto ya. Pertama, pembayaran kepada pemasok yaitu HPP 4.700.000, ambil dari data laporan laba rugi. Kemudian kita lihat persediaan dan utang usahanya di neraca. Persediaannya mengalami penurunan kalau penurunan 300.000 ya. Kalau persediaannya turun ya, berarti tidak ada pembayaran ya, tidak ada pembayaran kasnya. Kenapa kok berkurang itu? Jadi kalau persediaannya turun, kita nggak beli kan, berarti tidak ada pengeluaran kas gitu, maka pengeluaran kasnya menurun atau berkurang. Kemudian utang usahanya naik. Kalau utangnya naik juga kita nggak bayar kan, berarti kita nggak mengeluarkan uang gitu, berarti pembayarannya menurun. Nah, berarti HPP dikurangi penurunan persediaan, dikurangi kenaikan utang usaha. Maka pembayaran kas kepada pemasok totalnya 4.100.000. Kemudian pembayaran kepada pihak lain. Nah, beban penjualan dan administrasi di sini 900.000. Itu lihat dari laporan laba rugi setelah dikurangi beban penyusutan 30.000 ya. Jadi udah dikeluarin dulu, yang kita masukkan ke arus kas itu udah bersih, udah nggak termasuk transaksi non kas yaitu beban penyusutan. Kemudian ditambah penurunan kewajiban akrual. Kewajiban akrual di sini sifatnya kayak utang ya, misalnya utang gaji, utang bunga kayak gitu. Nah, karena utangnya turun ya, kalau utangnya berkurang kan berarti kita bayar kan untuk melunasi utang itu. Nah, maka kalau utangnya turun, utangnya berkurang, maka pembayaran kita bertambah. Nah, maka beban penjualan ditambah penurunan kewajiban akrual 50.000, maka total pembayaran pada pihak lain yaitu 950.000. Kemudian pembayaran kepada pemerintah yaitu beban pajak penghasilan ya. Beban pajak penghasilan kita lihat datanya di laporan laba rugi yaitu 540.000. Karena nggak ada utang pajak penghasilan di sini, jadi kita tidak sesuaikan atau tidak kurangi atau tambahkan aktivitas ini. Maka total kita tambahkan semuanya ya, pembayaran dari pemasok dan kepada pihak lain. Pemasok 4.100.000 ditambah kepada pihak lain 950.000, ditambah pembayaran kepada pemerintah 540.000, maka total arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah 5.590.000. Nah, terus kita lihat arus kas masuknya tadi. Arus kas masuk dari aktivitas operasi 6.450.000 dikurangi arus kas keluar dari aktivitas operasi 5.590.000, maka arus kas bersih dari aktivitas operasi sejumlah 860.000. Oke, itu adalah penyelesaian arus kas aktivitas operasi dengan metode langsung. Di next video nanti saya akan selesaikan soal ini dengan metode tidak langsung dan juga sampai ke aktivitas investasi dan pendanaan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung drop ke kolom komentar atau di kelas. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.